Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM A1D119098. Saya dari R003 semester 3 PGSD Universitas Jambi. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan cerita rakyat Jambi yang berjudul Putri Tangguh. Cerita ini berasal dari Kabupaten Kerinci. Untuk itu, langsung saja kita dengarkan bersama-sama videonya. Alkisah, di negeri bunga kecamatan Danau Kerinci Jambi ada seorang perempuan bernama Putri Tangguh. Ia hidup bersama suami dan 7 orang anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia bersama suaminya menanam padi di sawahnya yang hanya seluas tangguh. Meskipun hanya seluas tangguh, sawah itu dapat menghasilkan padi yang sangat banyak. Setiap habis dipanen, tanaman padi di sawahnya muncul lagi dan menguning, dipanen lagi dan muncul lagi, dan begitu pun seterusnya. Berkat ketekunannya bekerja siang dan malam menuai padi, 7 lumbung padinya yang besar-besar sudah hampir penuh. Namun, kesibukan itu membuatnya lupa mengerjakan pekerjaan lain. Ia terkadang sampai lupa mandi. Ia juga tidak sempat bersilaturahmi dengan tetangganya. Dan bahkan dia tidak punya waktu lagi mengurus ke-7 orang anaknya. Pada suatu malam, saat ke-7 anaknya sudah tidur, Putri Tangguh berkata kepada suaminya yang sedang berbaring di atas pembaringan, "Bang, adik sudah letih setiap hari menuai padi. Adik ingin mengurus anak-anak dan bersilaturahmi ke tetangga," ungkap Putri Tangguh kepada suaminya. "Lalu apa rencanamu, Dik?" tanya suaminya dengan suara pelan. "Begini bang, besok adik ingin memenuhi ke-7 lumbung padi yang ada di rumah untuk persediaan kebutuhan kita beberapa bulan ke depan," jawab Putri Tangguh. "Baiklah, kalau begitu besok anak-anak kita ajak ke sawah untuk membantu mengangkut padi pulang ke rumah," jawab suaminya. "Iya bang," jawab Putri Tangguh. Beberapa saat kemudian, mereka pun tertidur lelap karena kelelahan setelah bekerja hampir sehari semalam. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Hujan itu baru berhenti saat hari mulai pagi. Akibatnya, semua jalan yang ada di kampung maupun yang menuju ke sawah menjadi licin. Usai sarapan, Putri Tangguh bersama suami dan ke-7 anaknya berangkat ke sawah untuk menuai padi dan mengangkutnya ke rumah. Dalam perjalanan menuju ke sawah, tiba-tiba Putri Tangguh terpeleset dan terjatuh. Suaminya yang berjalan di belakangnya segera menolongnya. Walau sudah ditolong, Putri Tangguh tetap marah-marah. "Jalanan kurang ajar," hardik Putri Tangguh. "Baiklah, padi yang aku tuai nanti akan aku serahkan di sini sebagai pengganti pasir agar tidak licin lagi," tambahnya. Setelah menuai padi yang banyak, hampir semua padi yang mereka bawa diserahkan di jalan itu sehingga tidak licin lagi. Mereka hanya membawa pulang sedikit padi dan memasukkannya ke dalam lumbung. Pada saat tengah malam, si bungsu terbangun karena kelaparan. Ia menangis meminta makan. "Mari ibu antar kau ke dapur," kata Putri Tangguh. Sesampainya di dapur, alangkah terkejutnya Putri Tangguh melihat nasi yang sudah habis. Seingat ibu, masih ada nasi dingin di panci sisa kemarin. Beras di kaleng pun sepertinya masih ada untuk 2 kali tanam. Pasti ada pencuri yang memasuki rumah kita. Keesokan harinya, sang suami pun segera menuju ke lumbung padi yang berada di samping rumah. Alangkah terkejutnya sang suami saat membuka salah satu lumbung padinya. Ia mendapati lumbungnya kosong. Dengan perasaan panik, dia memanggil Putri Tangguh. "Dik, Dik, cepatlah kemari," seru sang suami memanggil Putri Tangguh. "Ada apa bang?" tanya Putri Tangguh dengan perasaan cemas. "Lihatlah, semua lumbung padi kita kosong. Pasti ada pencuri yang mengambil padi kita," jawab sang suami. Putri Tangguh hanya ternganga penuh keheranan. Ia seakan-akan tidak percaya pada apa yang baru saja disaksikannya. "Benar bang, tadi malam pencuri itu juga mengambil nasi kita di panci dan beras yang ada di kaleng," tambah Putri Tangguh. "Tapi tidak apalah bang, kita masih mempunyai harapan.
Bukankah sawah kita adalah gudang padi? Kata Putri Tangguh. Usai berkata seperti itu, Putri Tangguh langsung menarik tangan suaminya lalu berlari menuju sawah. Sesampainya di sawah, alangkah kecewanya Putri Tangguh karena harapannya telah sirna. Bang, pupuslah harapan kita. Lihatlah sawah kita. Jangankan biji padi, batang padi pun tidak ada. Yang ada hanya rumput tebal menutupi sawah kita, kata Putri Tangguh. Dengan perasaan sedih, Putri Tangguh dan suaminya pulang ke rumah. Kakinya terasa sangat berat untuk melangkah. Selama dalam perjalanan, Putri Tangguh mencoba merenungi sikap dan perbuatannya selama ini. Sebelum sampai di rumah, teringatlah ia pada sikap dan perlakuannya terhadap padi, dengan menganggapnya hanya seperti pasir dan menyerahkannya di jalan yang licin. Ya Tuhan, itukah kesalahanku sehingga kutukan ini datang kepada kami, keluh Putri Tangguh di dalam hati. Sesampainya di rumah, Putri Tangguh tidak dapat berbuat apa-apa. Seluruh badannya terasa lemas. Hampir seharian ia hanya duduk termenung. Pada malam harinya, ia bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua, berjenggot panjang dan mengenakan pakaian berwarna putih. Wahai Putri Tangguh, aku tahu kamu mempunyai sawah seluas Tangguh, tetapi hasilnya mampu mengisi dasar danau Kerinci sampai ke langit. Tetapi sayang, Putri Tangguh, kamu orang yang sangat sombong dan takabur. Kamu pernah meremehkan padi-padi itu dengan menyerahkannya seperti pasir sebagai pelapis jalan yang licin. Ketahuilah, wahai Putri Tangguh, di antara padi-padi yang pernah kamu serahkan itu, ada setangkai padi berwarna hitam. Dia adalah raja kami. Jika hanya kami yang kamu perlakukan seperti itu, tidak akan menjadi masalah. Tetapi karena raja kami juga kamu perlakukan seperti itu, maka kami semua marah. Kami tidak akan datang lagi dan tumbuh di sawahmu. Masa depan kamu dan keluargamu akan sengsara. Rezekimu hanya akan seperti rezeki ayam. Hasil kerja sehari cukup untuk dimakan sehari. Kamu dan keluargamu tidak akan bisa makan jika tidak bekerja dulu. Hidupmu benar-benar akan seperti ayam, mengais dulu baru makan, ujar lelaki tua itu di dalam mimpi Putri Tangguh. Putri Tangguh belum sempat berkata apa-apa, orang tua itu sudah menghilang. Ia terbangun dari tidurnya saat hari mulai siang. Ia sangat sedih merenungi semua ucapan orang tua yang datang dalam mimpinya semalam. Ia akan menjalani hidup bersama keluarganya dengan kesengsaraan. Ia sangat menyesali semua perbuatannya yang sombong dan takabur, dengan menyerahkan padi untuk pelapis jalan licin. Namun, apalah arti sebuah penyesalan? Menyesal kemudian tiadalah guna.